Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kesekian kalinya, ya, yang kita dapat hidup di dunia ini, dan juga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita dapat puasa. Dan mungkin sudah beberapa hari berjalan puasa, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, untuk merasakan bagaimana kenikmatan puasa Ramadan pada tahun ini, yaitu Ramadan 1441 Hijriah. Oleh sebab itu, tentunya kita menjelang berbuka ini kita juga harus memperhatikan beberapa perkara yang penting, yang kita mungkin mengangkat tema sedikit tentang masalah berbuka puasa. Makanya kalau kita sudah ingin berbuka puasa, tentunya di dalam berbuka puasa kita diperintahkan untuk segera berbuka puasa. Akan tetapi tentunya kita harus memperhatikan hal-hal yang penting di dalam berbuka puasa. Yang namanya kita sudah menahan makan dan minum, khususnya makan dan minum, mulai daripada terbit fajar, yaitu azan yang kedua, fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari masuk waktu maghrib. Tentunya ini sudah sangat lama dan membuat kita sangat haus, dan sangat lapar. Oleh sebab itu tentunya kita juga harus memiliki adab-adabnya. Pertama sekali anjuran kepada kita semua untuk yang berbuka, untuk kita berbuka dengan perbukaan yang ringan terlebih dahulu. Jangan berbuka dengan perbukaan yang berat. Karena nanti dikhawatirkan kalau kita langsung makan besar atau makan banyak, maka dikhawatirkan nanti kita akan berat untuk sholat maghrib, sholat maghrib berjamaah dan melakukan ibadah yang lain. Oleh sebab itu berikan waktu kita untuk hanya berbuka sebentar dengan makanan-makanan yang ringan. Dan ini juga melalui penelitian para dokter dan juga orang-orang yang menelitinya, ibaratnya kalau misalnya seandainya kita mengatakan mesin itu sudah dikosongkan, kemudian nanti diisi dengan minyak, maka tentunya harus dipanaskan dan dengan panasan ringan yang kemudian baru digerakkan dan tidak dengan pergerakan yang jauh. Begitu juga di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu sudah kita kosongkan sehari. Oleh sebab itu jangan langsung kita memasukkan makanan dan minuman dengan makanan yang banyak, minuman yang banyak, sehingga akan membuat kita juga akan lemah, yang membuat kita mungkin akan malas beribadah pada malam harinya. Oleh sebab itu tentunya yang kita anjurkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk yang ringan, maka ada dua yang perlu kita siapkan, yang ringan sekali. Yang ini yang seharusnya kita lakukan sebelum berbuka, itu pertama siapkan air putih, kemudian yang kedua adalah kurma. Siapkan air putih dan kurma. Disunahkan memakan kurma ketika kita mendapatkan azan maghrib ataupun terbenamnya matahari atau masuk waktu maghrib, maka kita memakan kurma terlebih dahulu. Dan tidak ada penjelasan masalah memakan ini apakah harus bilangan ganjil ataupun genap. Yang jelas disunahkan untuk mencicipinya terlebih dahulu, tentunya juga tidak terlalu banyak. Kemudian apabila kita mendengarkan suara azan, maka berusahalah untuk kita juga menjawab panggilan azan, azan maghrib. Kemudian juga jangan lupa tentunya memulai sebelum kita mencicipi kurma tersebut, maka bacalah bismillah, karena ini merupakan adab makan. Begitu juga kita nanti setelah memakan kurma, kita juga minum air putih, juga jangan lupa juga membaca bismillah. Setelah itu kita mengucapkan alhamdulillah, dan mungkin kita memberikan juga titik berat dalam masalah doa yang kita ucapkan, yaitu ada doa berbuka puasa. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dalam sunannya Imam Daruqutni, dalam sunannya Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Doa dari Nabi SAW ketika berbuka itu zahabal dhama'u
wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya adalah telah hilang dahaga dan urat-urat telah basah dan telah tetap pahala insyaallah taala. Jadi bacaan ini dibaca setelah kita minum dan makan. Setelah kita minum kurma dan minum air putih tersebut baru kita baca. Jadi bukan pas kita mau makan atau sebelum memakan dan minum untuk berbuka tadi. Ini yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin dan muslimat supaya tepat dalam pengamalan hadis ini. Karena artinya adalah telah hilang dahaga, berarti kita harus minum. Ya, urat-urat telah basah dan telah tetap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini yang perlu kita perhatikan ya dalam adab-adab berbuka puasa. Kemudian ada penjelasan dari salah satu hadis yang juga dikritik oleh para ulama. Kebanyakan orang mengucapkan doa berbuka Allah malakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Ini hadisnya mursal. Hadisnya termasuk golongan hadis lemah karena di dalam rawinya ada seorang tabi'in yang juga majhul, tidak dikenal siapa dia, tetapi ya dia meriwayatkan langsung kepada Rasulullah. Dan ini terputus. Seharusnya dia meriwayatkan kepada sahabat dan sahabat baru meriwayatkan kepada Rasulullah. Ya, yang bernama Mu'adz bin Zuhra. Ya, ini seorang sahabat yang seorang tabi'in yang telah diteliti oleh para ulama hadis. Ternyata hadisnya mursal dan ini tidak bisa diamalkan. Ya, maka kita menganjurkan untuk meninggalkan riwayat hadis yang lemah tersebut dan mengamalkan hadis yang sahih, yaitu ketika sudah kita mengucapkan bismillah, kemudian kita mulai dengan makan kurma, kemudian minum air putih, kemudian baru kita mengucapkan zahabal dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah taala. Mudah-mudahan penjelasan pada sehari-hari yang Allah muliakan ini bermanfaat, yang bisa kita amalkan setiap kita akan berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.